Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku sekalian, jumpa lagi dengan saya, Bang Ali. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya itu terkait dengan tugas sebagai takmir atau pengurus masjid pada salah satu kantor di tempat saya. Sebelumnya, saya telah membuat video terkait dengan belajar jadi khotib dan juga bacaan khutbah pertama dan khutbah kedua yang sudah saya share pada video saya sebelumnya. Nah, ini kenapa saya buat seperti itu? Ini untuk memenuhi atau mungkin ada teman-teman atau sahabatku sekalian yang mungkin ingin belajar seperti saya menjadi khotib. Kenapa perlu belajar? Karena memang kita sebagai pengurus masjid juga harus bisa menguasai atau bisa belajar terkait dengan menjadi khotib. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena seperti yang beredar pada video-video di media sosial mungkin minggu-minggu ini yang kita lihat itu ada salah satu wilayah itu pada saat pelaksanaan sholat Jumat, khotib atau imamnya itu tidak hadir atau tidak datang. Kita tidak tahu, tidak ada penjelasan di situ kenapa khotib tidak hadir atau tidak datang. Intinya pada video tersebut menyampaikan bahwa sholat Jumatnya tidak terlaksana dikarenakan khotib atau imamnya tidak hadir. Nah, ini sungguh sangat disayangkan karena ini pada dasarnya secara khusus ini menjadi tanggung jawab pengurus atau takmir masjid. Kenapa khotib sampai tidak bisa datang? Apakah tidak ada komunikasi atau mengingatkan khotib jadwal khotibnya pada saat itu? Atau mungkin khotibnya mungkin tidak keburu sampai ke masjidnya, mungkin dalam keadaan macet di jalan sehingga pada saatnya tidak sampai atau tidak terkejar waktunya. Ini juga kita tidak tahu sebabnya apa. Intinya adalah bagi kita sebagai pengurus masjid, kita harus mampu juga, harus bisa juga menjadi khotib. Kenapa? Karena pada saat khotib tidak datang dengan alasan tertentu seperti macet di jalan sehingga pada saat Jumat masuk, waktu Jumat masuk, tidak keburu. Sehingga kadang-kadang menginformasikan via telepon bahwa supaya mengganti dengan yang lain. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tidak menyiapkan penggantinya, ini akan menyulitkan tentunya. Karena ini pengalaman saya pernah terjadi seperti itu. Jadi pada saat itu, khotib itu sebetulnya sudah diinformasikan oleh teman-teman pengurus masjid tempat saya bekerja itu, bahwa khotib siap hadir dan siap datang pada saat jadwalnya. Memang sudah diingatkan. Tapi pada pelaksanaannya ternyata, karena rumahnya jauh khotibnya ini, tiba-tiba macet di perjalanan dan diperhitungkan bahwa untuk mencapai masjid tempat saya bekerja itu tidak akan cukup waktunya, artinya pasti terlambat sehingga dia meminta kepada pengurus supaya diganti saja dengan yang lain yang ada di situ. Nah, ini akhirnya saya sebagai pengurus bingung, kenapa? Karena siapa penggantinya kan gitu. Nah, alhamdulillahnya pada saat itu sebelum Jumat masuk, waktu Jumat masuk, saya masih berkesempatan mencari pengganti di antara para jamaah yang hadir saat itu. Dan alhamdulillahnya kebetulan juga di situ ada ustadz yang saya kenal, yang kebetulan dia sholat di kantor saya. Akhirnya saya meminta ustadz tersebut sebagai pengganti khotib yang saat itu terjebak macet atau tidak hadir. Nah, sejak saat itulah akhirnya saya berpikir, kenapa saya tidak belajar saja menjadi khotib. Nah, sejak itulah saya belajar menjadi khotib dengan referensi buku-buku tentang menjadi khotib, kemudian juga bertanya juga kepada ustadz, nah bagaimana menjadi khotib. Nah, sejak itulah saya buat juga video-videonya bagaimana saya buat video yang terkait dengan belajar menjadi khotib. Kemudian saya buat juga bacaan khutbah pertama dan bacaan khutbah kedua. Ini terkait dengan rukun-rukunnya, karena menjadi khotib itu berbeda dengan menjadi kita penceramah. Mungkin penceramah kita modalnya harus hafal-hafal ayat Al-Quran, hafal-hafal hadis. Tapi menjadi khotib ini juga tidak asal ceramah. Mungkin kalau ceramah kalau salah wajar, artinya memang dalam kondisi ceramah, bukan menjadi khotib. Karena kalau khotib itu ada bacaan rukun yang harus dibawa. Kalau rukun itu tidak terbawa, maka batal sholat kita, batal Jumatnya. Nah, makanya itu bedanya khotib menjadi khotib dengan penceramah itu, tentu menjadi khotib itu lebih harus hati-hati, tidak asal-asalan. Ada ketentuan, ada syarat, ada rukun yang harus dibawa ketika berkhutbah.
Ini penting. Akhirnya saya buatlah video belajar menjadi khotib, kemudian saya buat video terkait dengan bacaan khutbah pertama dan bacaan khutbah kedua. Kenapa? Karena ketika sudah menguasai bacaan khutbah pertama dan menguasai atau hafal bacaan khutbah kedua, maka itu menjadi aman. Aman artinya apa? Rukun pertama khutbahnya, rukun kedua khutbahnya sudah terbawa. Artinya rukun-rukunnya dululah yang kita hafal. Bagaimana dengan isi? Nah, ini isi terkait dengan isi khutbah. Saya juga menyampaikan bahwa berdasarkan pengalaman saya, ya kalau khutbah itu isinya kalau bisa jangan lama-lama. Kenapa? Apalagi dalam lingkungan kantor. Masjid lingkungan kantor pasti ada, setelah itu ada kegiatan-kegiatan kantor yang harus cepat-cepat dilaksanakan. Kita tidak tahu keperluan teman-teman di kantor, sahabat-sahabat di kantor itu setelah Jumat itu dia mau ngapain, apa mau ada rapat atau mau ada kegiatan lain, kita tidak tahu. Makanya saran saya ketika berkhutbah isinya itu tidak lama-lama. Bagi saya pribadi, saya menyarankan paling tidak bacaan khutbah pertama, isi khutbah dan bacaan khutbah kedua itu diusahakan hanya 10 menit. Itu kenapa ini untuk saya pribadi saya menyampaikan seperti itu. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya ketika saya menjadi khotib waktu itu sekitar 15 menit itu khutbah pertama, isi khutbah, kemudian khutbah kedua itu sudah dianggap lama oleh teman-teman di kantor, dan itu masukan dari mereka bahwa kalau bisa tidak usah lama-lama. Kenapa? Ya wajar, karena memang isi khutbah itu kalau terlalu lama juga kita bisa melihat bahwa ketika khutbah Jumat itu jamaah itu kita lihat pasti banyak yang menunduk, entah mendengarkan isi khutbahnya atau mengantuk atau tertidur. Nah, ini kita juga tidak tahu. Artinya sebagus apapun isi khutbah, kalau terlalu lama maka jamaah juga menjadi jenuh. Apalagi dalam lingkungan kantor yang notabene setelah itu mereka pasti banyak aktivitas-aktivitas kantor yang harus segera diselesaikan, harus dikerjakan. Jadi saran saya untuk masjid-masjid lingkungan kantor sebaiknya isi ceramah tidak terlalu isi khutbah tidak terlalu panjang. Itu mungkin saran saya. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ini pengalaman saya bahwa jangan sampai ketika khotibnya tidak datang, maka tidak ada penggantinya. Maka ini kewajiban kita sebagai pengurus, sebagai takmir masjid untuk siap. Siap kalau mungkin dalam pertandingan sepak bola menjadi cadangan. Artinya ketika tiba-tiba khotib tidak datang, kita sudah siap. Nah, ini terjadi lagi kedua di tempat saya. Jumat kemarin tanggal 26 Mei, khotib yang sudah dijadwalkan tidak hadir atau tidak datang. Akhirnya saya pun naik menjadi khotib sebagai pengganti. Ini pengalaman saya. Makanya saya berbagi bagaimana cara menjadi khotib. Mungkin tidak sempurna apa yang saya sampaikan. Paling tidak rukun-rukunnya sudah kita dapatkan. Sudah kita hafal rukun-rukun khutbah baik yang pertama maupun yang kedua. Jadi adapun isi itu terserah kita. Kita bisa mencuplik dari khutbah-khutbah mungkin ustadz-ustadz terkenal, atau kita bisa membuat sendiri dari referensi buku-buku tentang khotib, tentang khutbah, itu banyak, atau kita buat sendiri juga bisa. Intinya adalah rukun khutbahnya jangan sampai tertinggal. Kenapa? Karena ketika rukun khutbah ini tertinggal, maka sholat Jumatnya menjadi batal. Itu berarti bedanya ceramah dengan khutbah. Kenapa? Apakah perlu kemudian apakah perlu kita menggunakan teks atau menghafal? Ini kembali kepada pilihan masing-masing. Kalau saya secara pribadi, saya menggunakan teks untuk isinya. Adapun bacaan khutbah pertama dan khutbah kedua kita sudah hafal. Tapi untuk isi, itu kita sudah persiapkan dari rumah, dari awal. Mungkin kalau sudah terjadwal, kita sudah siapkan isi khutbahnya itu, ya yang tadi saya bilang itu, yang saya sampaikan itu bahwa bacaan khutbah pertama, isi khutbah, kemudian khutbah kedua itu sudah kita buat dalam jangka waktu 10 menit. Kemudian nanti ada sholat Jumatnya ya sekitar 15 menit itu sudah selesai, atau 20 menit itu sudah selesai dengan kita pelaksanaan sholat Jumatnya. Jadi intinya adalah ini kembali kepada masing-masing terkait dengan isi khutbah. Namun saran saya isi khutbah tidak terlalu lama itu. Dan sunnahnya memang isi khutbah itu tidak terlalu lama, tapi bacaan sholatnya itu yang dilamakan. Itu. Sahabatku sekalian, mungkin itu saja pengalaman yang saya sampaikan. Ini terkait dengan pembelajaran bahwa khususnya untuk takmir atau pengurus masjid itu harus bisa juga menjadi khotib dan imam. Kenapa? Ya ini tadi, seperti yang
di awal saya sampaikan, jangan sampai terjadi di salah satu wilayah itu di media sosial itu Jumatnya batal, Jumatnya tidak dilaksanakan karena khotib imamnya tidak hadir. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Dan ini juga terjadi pada saya, tapi alhamdulillahnya saya sudah belajar menjadi khotib sehingga ketika imam khotib yang sudah terjadwal tidak datang, saya siap menggantikannya. Ini pengalaman yang saya alami dan saya berbagi ini kenapa? Saya bukan ustadz, jujur saya bukan ustadz, saya bukan lulusan pesantren, tapi tidak salahnya kita sama-sama belajar. Mungkin bacaan di doa-doa yang saya sampaikan di video-video saya mungkin kurang pas ya, atau tajwidnya kurang, mohon dimaklum, dan itu bisa dikoreksi sendiri dan bisa dibetulkan sendiri. Kita hanya berbagi apa yang saya bisa, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya sampaikan juga bahwa terkait dengan channel YouTube saya ini memang tidak sepenuhnya terkait dengan doa. Memang ini beragam ya, ada dua, paling nggak ada dua yang saya masukkan di channel YouTube ya, yaitu terkait dengan tugas saya sebagai seorang penyuluh hukum, kemudian tugas saya sebagai seorang guru kekayaan intelektual. Makanya di channel YouTube saya ini selain saya mengupload terkait dengan doa-doa atau materi-materi agama Islam, juga memasukkan terkait dengan tugas saya sebagai penyuluhan hukum. Di sini saya menyampaikan terkait dengan undang-undang yang berlaku, peraturan hukum yang berlaku, dengan harapan adalah memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat. Kemudian juga saya sebagai guru kekayaan intelektual, saya menyampaikan terkait dengan apa itu kekayaan intelektual, ragam-ragamnya yang selalu saya ulang-ulang di video-video saya yang setelah saya upload di channel YouTube saya. Jadi mohon maaf kalau memang channel YouTube saya ini bisa dibilang campuran. Intinya ada dua materi yang saya sampaikan di channel YouTube saya. Pertama itu terkait tugas saya sebagai seorang penyuluh hukum, kemudian juga terkait dengan bagaimana cara belajar doa-doa dan lain-lain tentang sholat segala macam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan juga ini bisa mengingatkan untuk diri saya sendiri untuk selalu terus belajar. Kenapa ini saya berani berbagi terkait dengan doa-doa? Ya karena saya ingin apa yang saya pelajari juga dipelajari. Mungkin ada yang seperti saya sama-sama ingin belajar. Jadi saya ingin berbagi, walaupun mungkin sedikit yang saya bagi yang terkait dengan pengetahuan agama Islam, doa-doa ini mungkin belum sempurna, tapi paling tidak ini menjadi bekal. Seperti misalkan doa-doa setelah sholat fardu, ini memang saya sampaikan karena berdasarkan pengalaman saya juga sebagai imam di musola itu. Jadi doanya itu doa setelah sholat maghrib itu saya pilih-pilih sendiri, sholat setelah isya, setelah subuh, terus zuhur, asar, maghrib itu saya pilih sendiri doa-doanya, saya sesuaikan dengan waktunya. Ini bukan wajib doa itu harus dibaca, bukan. Ini bebas, untuk doa bebas, silakan tergantung imamnya. Cuma saya pilih-pilih memang sengaja, kenapa? Karena ketika menjadi imam itu kita sholat maghrib itu, oh ya doanya ini. Kemudian setelah sholat isya, oh, doanya yang ini. Ini bukan wajib ya, bukan wajib harus dibawa yang apa seperti yang saya sampaikan di video saya, bukan, tidak. Ini hanya saya yang pelajari, siapa tahu ada yang mau belajar juga doa-doa seperti itu, tinggal mengikuti saja. Silakan doa banyak segala macam ya, itu tinggal tergantung imamnya. Nah itu seperti saya sampaikan bahwa saya ini sedang belajar, saya juga belajar, saya ingin berbagi juga, mungkin barangkali ada teman-teman, sahabat-sahabat yang juga sama-sama ingin belajar seperti saya. Jadi saya sampaikan bahwa saya ini bukan ustadz ya, tidak ada basic saya sebagai ustadz pesantren, tidak ada. Saya hanya mengaji pada guru di tempat saya tinggal, itu dulu ngajinya disebut ngaji lekar, belajar membaca Al-Quran, belajar mungkin mendengarkan ceramah, itu juga belajar dari referensi-referensi buku agama. Jadi mudah-mudahan walaupun ilmu kita sedikit, yang penting kita bisa amalkan. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, sahabatku semua yang sudah mendukung channel saya, memberikan subscribe-nya, memberikan like-nya, memberikan komentarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Berkembangnya YouTube saya ini tidak lain adalah berkat saudara-saudaraku, berkat sahabat-sahabatku, berkat teman-temanku semua. Terima kasih, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.